Baik, kita lanjutkan ya, terkait dengan ajas-ajas Islam dalam bernegara. Tadi kita sudah sampaikan yang pertama itu adalah musyawarah, yang kedua keadilan, yang ketiga persamaan, yang keempat tanggung jawab, selanjutnya kebebasan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut, setan, dan apa saja yang dipertuhankan selain Allah, dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sesungguhnya tidak ada paksaan terhadap Islam. Islam datang dengan damai ya. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Namun yang harus diingat bahwa inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah hanyalah Islam. Allah semata-mata tidak menerima agama selain Islam. Islam merupakan panduan, tuntunan yang telah Allah berikan kepada umat manusia semenjak Nabi Adam alaihissalam dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, tujuan negara Indonesia. Yang pertama, jika kita lihat runut sejarah, tujuan dari dilahirkan sebuah negara bangsa bernama Indonesia itu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meliputi rakyat yang demikian banyak dari latar belakang budaya, suku, agama, ras yang berbeda-beda ya, yang melebur menjadi satu negara bangsa yang bernama Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dari negara Indonesia tentu saja untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa tebang pilih. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kita lihat di sini tujuan negara Indonesia ini adalah sangat mulia ya. Karena semata-mata untuk kesejahteraan, untuk kemerdekaan, untuk perdamaian, dan untuk mewujudkan suatu keadilan yang meliputi seluruh dunia, tidak hanya negara Indonesia, namun Indonesia juga mendukung ya kemerdekaan, ya ketertiban, ya perdamaian dan keadilan secara menyeluruh seluruh penjuru dunia. Kemudian kita lihat bahwa hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.
Kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Dalam pasal 28D ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya. Itu beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau kita lihat secara konsekuen, ya, menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan Indonesia ini merupakan negara hukum, sehingga Indonesia tentu saja sangat menjunjung hukum tanpa ada pengecualian, ya, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ini sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rule of law and rule of ethic. Jika kita melihat, ya, secara hukum, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita akan melihat adanya rule of law dan rule of ethic, ya, peraturan hukum dan peraturan etis, ya, etis ataupun moral ataupun adat yang hidup di dalam masyarakat, ya, secara lokal, ya, atau mungkin kita sering dengar dengan istilah kearifan lokal, begitu. Jika ide demokrasi hanya dikonstruksikan, harus diimbangi oleh sistem rule of law, ya. Sistem demokrasi yang dipraktikkan hanya akan bersifat prosedural dan formal. Karena itu diperlukan sistem etika atau rule of ethic bersamaan dengan terus ditata dan ditegakkannya sistem hukum rule of law, untuk memastikan bahwa sistem demokrasi yang dibangun tidak hanya bersifat prosedural formal, tetapi juga bersifat substansial. Jadi dia tidak bersikap tidak hanya secara substantif saja, namun dia sudah ada poin-poinnya, poin-poin yang bisa dipraktikkan di dalam masyarakat itu sendiri, ya, tidak mengambang jadinya, tidak multitafsir, sehingga di dalam tata kelola dan pelaksanaannya itu dapat diaplikasikan secara tegas dan jelas, ya. Untuk itu perlu membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh the rule of law dan the rule of ethics secara bersamaan, ya. Secara bersamaan. Jadi ada saling menopang di antara rule of law dan rule of ethics, dan nantinya akan melahirkan sebuah kesinambungan yang efektif dalam pelaksanaan hukum yang berkeadilan, ya. Kemudian ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Yang pertama, ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi di sini tidak hanya pemerintah saja yang harus menyelenggarakan negara secara baik dan bertanggung jawab, namun seluruh komponen trias politika itu, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena mereka bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara
duniawinya dan juga bertanggung jawab kepada Allah secara akhiratnya ataupun secara agamanya, karena mereka juga disumpah ya, dengan kitab suci agamanya masing-masing. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis sekali, ya. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini ya siogianya dapat ditekan habis-habisan sampai ke akar-akarnya. Agar apa? Agar keadilan dapat ditegakkan tentu saja.